Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma fadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa an uqtala min tahtina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan juga salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan kesehatannya, kesempatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa kita, dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, Allah melebur dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, diwajibkan kepada kalian asyamu, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, as-shaumu atau berpuasa lughatan secara bahasa bermakna al-imsaku, yaitu menahan. Secara bahasa diterjemah menahan. As-shaum artinya menahan. Namun maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syar'i, yaitu al-imsaku min syahwatil batni wa syahwatil farji min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Ini yang ditaqarrub ila Allah azza wa jalla, yang artinya yaitu menahan dari syahwatnya perut, yaitu seperti makan dan minum. Wa syahwatul farji, dan juga menahan dari syahwatnya farji, yaitu kemaluan dari berhubungan suami istri atau yang disebut dengan jima.
Sejak kapan? Min tulu'il fajri, yaitu dari terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Taqarruban ila Allah azza wa jalla, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah kita harus niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan berpuasa. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, adapun keutamaan berpuasa, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan kita di dalam berpuasa, yaitu di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla, kullu amali bani adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya semua amal ibadahnya anak Adam itu akan kembali manfaatnya kepada anak Adam itu sendiri, yaitu seperti sholat, maka manfaatnya sholat ini adalah untuk anak Adam itu sendiri, termasuk sedekah, zakat, maka manfaatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Illa syiyam, kata Allah, kecuali berpuasa. Kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu manfaatnya kepada aku, yaitu kepada Allah. Wa ana ajzi bihi, karena itu aku akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa kepada Allah. Berapakah pahalanya? Tidak terhingga. Bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi orang yang berpuasa dia akan digratiskan masuk surga tanpa dihisab. Bisa jadi tanpa dihisab oleh Allah, semua dosa-dosanya dilebur oleh Allah. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dambi, sehingga orang-orang yang berpuasa tidak perlu dihisab, sudah masuk saja langsung surga. Bisa jadi demikian. Dan tidak hanya itu, was-shaumu junnatun, dan puasa itu sendiri adalah sebagai perisai, sebagai tameng untuk hamba itu sendiri. Dalam sebuah penjelasan tafsir ada mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu, maka setan-setan tidak akan bisa masuk ke dalam dirinya. Setan itu kadang masuk melalui makanan, kadang setan masuk melalui pikiran, kadang setan masuk melalui farjinya, zakarnya. Maka di dalam puasa itu ditutup itu semuanya, ditanengi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah makna dari junnatun, yaitu perisai. Dan tidak hanya itu, fa in kana shauma yaumi ahadikum, karena itu ketika hamba Allah itu berpuasa, fala yashqa wa la yafus, maka kita tidak boleh melakukan dosa-dosa, baik itu amal perbuatan maupun lesannya. Maka amal perbuatannya harus dijaga, lesannya pun harus dijaga. Wala yajhal, dan juga kita tidak boleh membodohkan orang. Misalnya kamu bodoh, ya, kamu orang yang gak becus misalnya. Nah, fa in syatamahu ahadun, apabila ada orang yang mengajak berkelahi misalnya, atau memanas-manasi kita, au qatalahu, atau juga ingin mengajak bertengkar berkelahi, maka supaya dia menahan, yaitu dengan ucapan falyaqul, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, ya, ucapkan kepada dirinya sendiri, inni imru'un shaim, saya sedang berpuasa. Ya, dia ingat bahwa dia berpuasa, diucapkan 2 kali, insya Allah, maka dia, ya, akan menjadi orang yang
bisa menahan hawa nafsunya. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi Muhammad biyadihi la khuluf fammi as-shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Tidak hanya itu, kata Rasulullah bahwa demi Allah, katanya Rasulullah, demi Allah, nanti orang yang berpuasa itu bau mulutnya wangi pada hari kiamat. Jadi di saat pada hari kiamat orang-orang sudah tidak ingat lagi dengan sanak kerabatnya, mereka ketakutan. Namun orang yang berpuasa ini bau mulutnya harum. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang gemar wudu, maka dia akan bercahaya, ya, mulutnya wangi. Nah, itulah kelebihan orang yang berpuasa. Kapan itu? Yaumal qiyamah, yaitu nanti pada hari kiamat. Walisyaini fathatani, dan kata Rasulullah, orang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Pasti dia jadi orang yang bahagia. Kapan itu? Yang pertama di dunia, bahagianya pada saat dia berbuka, ya, yaitu indal fitri, pada saat dia berbuka puasa. Dan yang terakhir yang lebih mengembirakan lagi adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi syiyamihi. Nanti pada hari kiamat, tatkala dia mau dihisab oleh Allah, dia akan bahagia hatinya, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena dia membawa pahala puasanya. Itulah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan berpuasa. Marilah pada bulan Ramadan ini kita tetap bersemangat, karena begitu besar fadluhu atau keutamaan berpuasa itu, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan guna dan faedahnya bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.